penebusanku. Oleh sebab itu aku adalah orang berharga. Berharga. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 dan 19. Apalagi kita dibayar dari cara hidup kita yang kita warisi dari nenek moyang. Yesus sudah bayar dengan darahnya yang mahal, bukan dengan emas dan perak. Itu sebabnya hargailah hidupmu dan hidupku, karena kita berharga di mata Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 18 dan 22. Masing-masing kita mempunyai kekhususan, keunikan dalam diri kita yang Tuhan taruh. Oleh karena itu, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini adalah pekerjaan yang sia-sia. Jangan bandingkan diri saya dengan orang lain. Saya tetap berharga di mata Tuhan. Lihat Tuhan, aku adalah seorang yang berpribadi unik. Aku menolak untuk membandingkan diriku secara negatif dengan orang lain. Dan Roma 4 ayat yang ketiga, Allah menerima kita sebagaimana kita ada. Jika kita menerima sesama kita, ada yang cara yang sama, dunia ini pastilah penuh dengan damai dan sukacita. Tidak akan ada permusuhan, tidak akan ada pertentangan. Harusnya kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa Engkau telah mengasihi aku dan menenun aku, menerima aku sebagaimana adanya, dengan segala yang ketidaksempurnaan. Tuhan sempurnakan kehidupan kita. Aku pun akan menerima diri kita, menerima diri orang lain sebagaimana Tuhan juga menerima. Jadi ini gambar-gambar yang positif dari diri kita. Mengasihi sesamaku sebagaimana saya mengasihi diriku. Bagaimana engkau telah mengasihi dan menerima sesamaku, bagaimana engkau telah mengasihi dan menerima aku. Jadi mari kita lihat Tuhan. Nah, itu sebabnya di dalam mengembangkan diri, usaha-usaha untuk pengembangan diri ini, hari ini kita bersyukur, puji Tuhan. Pemerintah itu luar biasa menyediakan sekolah-sekolah kejuruan untuk banyak siswa, disiapkan, dikaderkan. Jadi membangun diri atau mengembangkan diri melalui usaha-usaha kecil. UMK sekarang pemerintah bilang, warung makan khas Papua sudah ada berapa, tapi belum semua. Orang-orang Papua harus bangkit. Saya pergi di Pantai Holtekan, saya lihat semua berjejer kios-kios panjang di pinggir jalan raya Jembatan Merah. Saya pergi dekati mama satu orang Kobati, marga Merauke. Saya bilang, mama ini tanah sudah dijual. Bapak Wali Kota kasih untuk mereka bangun. Wah, Bapak Wali Kota hebat ya. Kita perhatikan kamu orang asli di sini, bangun kamu punya apa, pondok-pondok atau ada DPR, banyak-banyak yang anggota ini dari Kota Madya, dari provinsi yang ada di Jayapura di sini. Tidak, mata mereka tertutup. Uang itu hanya untuk diri mereka. Coba kalau mereka punya mata lihat, mereka juga bangun masyarakat punya pondok-pondok. Tetapi semua orang-orang Makassar, Jawa dibangun kios-kios yang panjang sebelum PON 20 sudah ada. Ya ini sudah. Kalau kita punya orang sendiri tidak ada perhatian, ya kita akan ketinggalan. Kita bersyukur seperti Abel Suai, walaupun dia sudah pergi, tapi dia sudah ajar masyarakat mereka di Supak atau Musukan, tempat untuk orang piknik. Nah, ini tempat-tempat untuk wisata dan sebagainya, perlu masyarakat asli juga dilibatkan. Kafe kah, restoran kah, jual bakso kah, atau jual pangsit kah, jual ayam goreng kah? Nah, ini tidak ada, semua orang-orang pendatang habis, orang Jawa habis, orang Makassar habis. Lalu kita hanya jual pinang setiap hari. Kita ini malu harusnya. Dan satu kali berdoa puasa khusus, Tuhan, kenapa ini orang-orang
Halu dari Wamena datang. Dia bilang, mama saya doa puasa, tapi Tuhan bilang kau belum mengampuni kau punya ibu guru. Wih, dari tahun 9 berapa itu. Dia datang. Baru dia kasih tahu, dia bilang, mama saya juga berdoa Tuhan kasih tahu yang sama. Buah yang dilarang oleh Tuhan itu sudah pinang. Itu yang masyarakat Papua yang terikat dengan pinang. Pagi, siang, malam hanya pinang, pinang, pinang saja. Tidak ada yang lain. Pinggir jalan semua pinang. Mari kita tingkatkan. Untuk usaha, untuk pengembangan berarti ya jual roti bakar kah, pisang goreng kah, kue-kuean kah, jual soto kah, mie rebus kah, mie goreng kah, banyak hal yang kita bisa lakukan. Jual jus alpukat kah, jus wortel kah, jus pepaya kah, jus mangga kah, pisang kah, sirsa kah, ini semua minuman yang penting. Jual jus kelapa muda kah, puji Tuhan ada masyarakat Nafri yang punya usaha jual kelapa muda di atas Thailand. Ini penting. Ini apalah yang menghadapi PON 21 ini, PON 20 di tahun 2021. Saya pergi merasa keluarga di Tawari karena ada gedung olahraga untuk PON. Gedung olahraga itu penuh dengan kotoran kambing lah, sapi lah, anjing lah. Saya pergi berdoa khusus 2 tahun lalu, tahun 2019. Saya suruh saya punya keponakan Intel, saya bilang bahwa kita pergi berdoa. Karena masalah jual tanah, keluarga ribut, akhirnya keponakan saya ini di Parang, di sini, di Bahu. Saya pergi berdoa dulu. Saya berdoa mulai dari lantai 1 sampai di atas. Saya keliling putar-putar di Gor Tawari. Setelah berdoa selesai, baru saya bilang untuk saya punya ipar, adik perempuan punya suami. Karena dia yang dikasih tugas untuk jaga Gor Tawari. Sekarang pergi menghadap bupati, datang perbaiki segera. Cek, karena PON sudah dekat. Dan saya bilang masyarakat, kamu siap, apa saja yang bisa kamu jual, jangan ketinggalan. Itu peluang usaha yang Tuhan sedang siapkan buat kamu. Kalau kamu tidak mau buat sesuatu, siap sesuatu ya, selamat tinggal kamu. Kamu tinggal hanya harap uang tanah saja. Uang tanah dapat banyak-banyak juga, tidak buat usaha apapun. Ini sudah. Puasa-puasa gelap lagi ikat kamu dan akhirnya kamu tertinggal. Dan Gor di Tawari sekarang sudah megah. Waktu saya pergi lagi duka, kakak saya meninggal awal tahun itu, saya lihat, Gor sudah megah, saya air mata. Tuhan terima kasih. Tuhan dengar doa. Wah, Gor ini harus diperbaiki. Dan Bapak Bupati akhirnya turun tangan. Jadi usaha-usaha pengembangan diri ini penting. UMK, usaha di bidang jasa, konveksi, jahitan, salon kah, sekolah kah, travel kah, atau jasa pengantar dokumen kah, servis komputer kah, servis HP kah, pengetikan kah, pencucian kah, laundry kah, motor kah, mobil kah, jual pulsa kah, ini peluang yang Tuhan sediakan buat kita. Jangan sampai kita ketinggalan. Jadi mari kita manfaatkan. Saya di tahun 90-an Yayasan Anubeta Tubet di Kota Raja. Saya walaupun capek pulang mengajar. Saya harus pergi ajar 12.000 mengajar menjahit. Itu dapat bantuan dari Belanda. Orang Sorong punya yayasan. Bapak Isir kepala diklat lalu sudah meninggal. Saya capek, tapi saya bilang Tuhan, saya mau siapkan ibu-ibu. Tuhan kasih kekuatan. Puji Tuhan, selama berapa tahun jalan. Dan satu waktu saya jatuh sakit, terus pimpinan yayasan lagi jatuh sakit, dan masyarakat Sorong datang angkat semua. Meja-meja panjang lah, mesin-mesin jahit lah. Saya bilang, ya ampun, saya pergi begini ya di Jepang motif mereka di Kota Raja. Saya tinggal air mata. Saya bilang, waduh, ini sudah tutup kah? Bilang sudah. Masyarakat Ayam Maru tuntut karena ibu itu dia kerja di kantor gubernur, pernah perhatikan dia punya masyarakat Ayam Maru ya,
Saya bilang ya ampun, ya sudah. Jadi ini penting. Pemuda sekarang ini kesempatan Tuhan sediakan. Saya biasa kalau saya punya pengetikan apa, keluar minggu baik dengan dia saya, kamu tak perlu uang kah? Tidak, saya bayar. Saya bukan kasih free kamu ketik, saya bayar. Ya ini sudah, ini uang. Jadi mereka dua selalu bersedia. Jadi mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus tingkatkan usaha di bidang jasa, penitipan anak ya. Kita sekarang ini belum ada PAUD. Ya kalau kita gereja sudah jadi ya, kita akan buka PAUD kah, playgroup kah, supaya anak-anak yang orang tuanya kerja bisa dititip di sana. Puji Tuhan. Usaha di bidang perdagangan, industri, toko kelontong kah, kios kah, atau toko pakaian kah, sepatu kah, souvenir kah, kain-kain industri kah, keripik kah, tahu tempe kah, air minum isi ulang kah, otomotif kah, dan sebagainya. Minggu-minggu lalu pemuda ada belajar itu, jadi montir. Puji Tuhan. Saya punya anak dia, saya belajar mobil, keponakan punya mobil, dia minta saya bayar. Saya bilang saya kasih harga bensin 100.000, dia bilang mama saya masih bayar kredit. Wah, masa minta sampai 300 kali, kok pikir kayak orang lain saja, ini kok pada saya mau belajar mobil. Tidak apa, saya banting 300. Asal kau pinjamkan kau mobil, dia mau belajar bawa mobil ya, sekarang bisa bawa mobil. Jadi ya seperti itu Bapak Ibu.